Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 29 Desember 2023 merupakan hari kelima dalam oktav Natal. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Pada saat ini kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberi teladan melalui Simeon, seorang yang benar dan saleh serta penuh Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan kehendak-Mu melalui tugas dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2, ayat 3 sampai dengan ayat 11. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan.
sukacita dan bumi bersorak-sorai. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Tuhanlah yang menjadikan langit, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan hormat ada di tempat kudusnya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus cahaya yang menerangi para bangsa. Dialah kemuliaan bagi umat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 2, ayat 22 sampai dengan ayat 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka
dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Mencari jalan ke surga. Renungan dibawakan oleh Serafina Pranadi. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Ada pepatah lama yang telah dikenal dan sering disebut oleh banyak orang. Tak kenal, maka tak sayang. Ketika seseorang memperkenalkan dirinya satu sama lain dan saling mengakrabkan diri, maka di sanalah cinta kasih serta saling pengertian itu tumbuh. Rupanya, ungkapan pepatah ini melekat erat dalam relasi interpersonal dan bahkan dalam relasi dengan Tuhan sendiri. Pengenalan terhadap pribadi seseorang dengan yang lain memungkinkan mereka mampu bergaul akrab dan bahkan relasi kasih bertumbuh di dalamnya. Demikian juga relasi seseorang dengan Tuhan. Tuhan sangat mengenal manusia ciptaannya. Karenanya Dia sangat mengasihi manusia. Sebaliknya, manusia pun sering berkata bahwa ia mengenal Tuhan karena ia mengasihi Tuhan. Namun harus diakui bahwa seringkali relasi kasih ini tidak berjalan sempurna. Ada kalanya manusia kurang mampu menunjukkan kasihnya terhadap Tuhan. Mungkinkah karena kita masih kurang mengenal Dia? Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Simeon, seorang yang benar dan saleh, serta penuh Roh Kudus. Kepadanya telah dinyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Tuhan. Dikisahkan bahwa ketika melihat Yesus diantar oleh orang tuanya ke bait Allah, Simeon pun menyambutnya dan memuji Allah. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Simeon sangat yakin bahwa dia sementara berhadapan dengan Dia nantikan selama ini. Meski pada waktu itu ada juga banyak orang lain di tempat itu, namun mereka tidak mengenal Yesus Sang Putra Allah. Simeon mengenal Dia karena sepanjang hidup dijalaninya dengan kebenaran dan kesalehan, serta membiarkan dirinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengenal Allah adalah suatu kebutuhan mendasar bagi setiap orang beriman. Hanya dengan mengenal Dia lebih dalam, maka kita akan mampu mengasihi Dia serta mengalami damai sejahtera dan keselamatan. Allah tidak sulit untuk dikenal. Simeon mengajarkan pada kita bahwa dengan berusaha hidup benar dan saleh, saling mengasihi dan membantu satu sama lain, serta membiarkan diri dituntun Roh Kudus,
maka orang akan melihat dan mengenal wajah Allah. Pada akhirnya, setelah melihat dan mengenal Allah dalam pengalaman hidup harian kita, semoga kita pun dapat memuji Dia sebagaimana Simeon yang siap mati setelah merasakan kehadiran Tuhan. Sudahkah kita berbuat sesuatu yang baik hari ini? Mari mengenal dan memperkenalkan Allah bagi dunia dengan tindakan kebaikan dan kesalehan kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengutus Putramu untuk menerangi dunia yang gelap. Bantulah kami untuk memperingati kelahirannya dengan puji-pujian yang pantas. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.